Satu orang tewas dalam tabrakan antara sepeda motor dengan minibus di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemotor tewas di lokasi kejadian, sementara pengemudi minibus mengalami luka serius. Tabrakan antara motor dengan minibus terjadi di Jalan Raya Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut polisi, kejadian ini bermula saat Santo, pemotor, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Tangerang menuju Parung, Bogor, dan menabrak minibus dari arah sebaliknya. Pemotor tewas di lokasi kejadian, sementara supir minibus mengalami luka serius. Kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Tangerang. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan. Bila sudah meninggal dunia. Ini korban terpental berapa meter, Dan? Kira-kira 2,5 meter. Itu sementara ini mobil yang ditabrak korban sekarang di mana, Dan? Mobil ditahan di unit laka Pondok Udik. Pembongkaran portal permukiman warga di Cibubur, Jakarta Timur diwarnai protes emak-emak. Aksi protes digelar lantaran warga perumahan menolak pembongkaran portal dengan alasan keamanan. Warga mengadang petugas gabungan yang hendak membongkar portal akses penghubung permukiman warga Cibubur dengan kompleks perumahan Cibubur Indah 3 Ciracas, Jakarta Timur siang tadi. Warga perumahan elit ini menolak pembongkaran dua portal yang merupakan akses penghubung antara perumahan dengan permukiman warga RW 6 Cibubur, Jakarta Timur dengan alasan keamanan. Setelah melakukan mediasi antara kedua belah pihak, akhirnya disepakati adanya sistem buka tutup dengan tanggung jawab bersama. Kita lakukan penegakan Perda 8 2007. Teknisnya tidak dibongkar, tapi memfungsikan kembali portal tersebut. Ada 2 titik, Alhidayah 1, Alhidayah 2. Tapi dengan catatan difungsikan kembali dengan penjagaan bersama antara 2 wilayah. Warga kompleks perumahan Cibubur Indah 3 bersama warga luar kompleks dibantu petugas Kecamatan Ciracas masih berembuk membahas teknis keamanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga di Desa Waigalih, Lampung Selatan digegerkan dengan peristiwa pencabutan puluhan patok makam di TPU setempat. Diperkirakan lebih dari 60 papan nisan dicabut pada malam hari. Puluhan patok makam di TPU Desa Waigalih, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan dicabut orang tak dikenal. Peristiwa ini membuat warga beramai-ramai mendatangi TPU untuk memeriksa makam keluarganya. Sekitar 60 papan nisan tercabut dan bergeletakan di dekat makamnya. Papan nisan ini kemudian dirapikan dan dijajarkan di tembok makam untuk diurusi oleh anggota keluarga. Dugaan sementara, pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa yang kerap terlihat di sekitar makam. Orang tadi kan aku bilang sama anak-anak jangan diganggu, orang gendung. Jangan diganggu, nanti ke kuburan gitu aja. Tahu-tahu pagi Tahu-tahu jam 6 pagi mbak ke sini udah mau rata. Jadi informasinya sih katanya orang gila di sekitar makam. Tapi sekarang patok kuburannya tersebut sudah dibenerin oleh pihak keluarga dan pengurus makam. Aparat Polsek Tanjung Bintang masih melakukan penyelidikan terkait pencabutan puluhan patok makam ini. Sementara patok yang tercabut sudah diperbaiki oleh warga setempat. Dari Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Keberadaan Museum Holocaust di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara menuai pro dan kontra. Salah satunya datang dari Majelis Ulama Indonesia. Penolakan Museum Holocaust di Minahasa, Sulawesi Utara datang dari Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim. MUI menyatakan keberadaan museum itu dianggap menyakiti masyarakat Palestina. Sementara Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando mengapresiasi pembentukan Museum Holocaust di Minahasa yang menjadi sejarah dunia karena dibangun pertama di Asia Tenggara. Kando menambahkan pemerintah tidak ada upaya mendiskreditkan kelompok dan agama tertentu, apalagi saudara yang ada di Palestina. Museum Holocaust ini dibuka pada 27 Januari lalu. Maksud pemerintah untuk
mendiskreditkan kelompok tertentu, agama tertentu, apalagi saudara-saudara kita di Palestina. Semua kita dorong justru kesalahan-kesalahan masa lampau, kekeliruan masa lampau, terutama tentang hak asasi manusia, itu harus kita lawan. Rumah 2 lantai yang dijadikan toko di Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Seorang penghuni rumah meninggal lantaran terjebak di dalam rumah. Kobaran api dengan cepat melalap rumah 2 lantai yang berada di Jalan Seroja, Medan, Sumatera Utara siang tadi. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran banyak warga yang berkerumun dan sempitnya akses jalan. Api dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Seorang penghuni meninggal dunia lantaran terjebak di dalam rumah, sementara penghuni rumah lainnya mengalami trauma dan luka ringan. Sementara penyebab kebakaran diduga berasal dari percikan api yang menyambar bensin. Antara kemungkinan besar itu dari dia kan jualan minyak ketengan itu, ada gas. Kita nggak tahu dari mana asal apinya, tapi kemungkinan dari situ. Kalau dari arus pendek kayaknya tidak. Tapi kita nggak tahu apakah dia merokok, apakah ada di situ obat nyamuk, kita nggak tahu. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, sementara kasus kebakaran ditangani Polsek Medan Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Video 2 pemuda menyeret seekor anjing hidup-hidup dengan sepeda motor viral di media sosial. Peristiwa ini diduga terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Inilah video amatir ketika seekor anjing diseret hidup-hidup menggunakan sepeda motor yang ditumpangi 2 pemuda. Anjing tersebut terpelanting tak berdaya diseret berkeliling kota. Pengendara mobil yang berada di belakang mencoba memberi peringatan dengan klakson namun tak digubris. Peristiwa ini diduga terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak polisian terkait aksi keji terhadap binatang ini. Sementara di Jombang, Jawa Timur, seekor ular besar mengagetkan warga karena menggantung di plafon rumah. Oleh petugas damkar, ular tersebut dievakuasi. Ular besar berukuran sekitar 4 meter ini ditemukan menggantung di plafon rumah warga di Kelurahan Jelakombo, Jombang, Jawa Timur. Petugas damkar cukup kesulitan mengevakuasi ular tersebut lantaran tubuhnya terjepit kayu plafon. Setelah berhasil dievakuasi, ular tampak kelelahan diduga usai memangsa ayam milik warga. Oleh petugas, ular tersebut diamankan di kantor BPBD Jombang. Ayam yang ngumpul, ini kan agak panjang berarti kucing. Jepit. Jadi evakuasinya tadi ya agak sulit sih, pakai besi untuk nyukit plafon itu tadi. Jadi posisi ular tadi di atap plafon. Pengelola wisata Taman Anggur Subang, Jawa Barat terancam pidana karena melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Kekarantinaan. iNews Sore akan kembali sesaat lagi.